Halo cuy, kembali lagi dengan saya Raja Shinobi. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan banyak rezeki. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita siapkan kopi sama rokoknya terlebih dahulu. Kita nikmati pembahasan kali ini. Cerita dimulai dari Kawaki berkata, gunakan sendiganmu sekarang juga. Amati Konoha saat ini. Aku punya firasat buruk tentang itu. Mendengar perintah Kawaki, Ida langsung mengaktifkan senendrigannya dan melihat situasi Konoha saat itu. Ida melihat bahwa Konoha sedikit hancur akibat serangan para Kyuubi itu, tapi dia melihat pemandangan yang mengerikan. Boruto sedang mencoba menyerap salah satu Shinju. Dan apa yang terjadi saat ini adalah ketiga Shinju lainnya muncul untuk membantu Shinju yang ingin diserap oleh Boruto. Saat ini Boruto sedang dihadapkan langsung oleh keempat Shinju secara langsung di dalam desa Konoha. Saat Boruto hendak menyerap Shinju Hidari dengan Rinnegan yang ada di telapak tangannya, tiba-tiba Shinju yang lain muncul dari portal dimensi mereka masing-masing. Saat itu Boruto menyaksikan Shinju dalam formasi yang lengkap. Saat itu Boruto berkata, jadi kalian datang juga ya di sini. Tapi setidaknya aku harus membawa salah satu dari kalian sebelum aku pingsan. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan rantai besi dari bawah tanah untuk mengikat ketiga Shinju yang lainnya agar mereka tidak ikut campur dan mengganggu Boruto untuk menyerap Hidari. Saat itu Hidari hendak mengeluarkan Susanoo miliknya agar dia bisa bebas dari daya serap milik Boruto. Tapi saat dia hendak mengeluarkan Susanoo-nya, tiba-tiba cakranya terserap habis sampai cakra Susanoo yang menyelimuti dirinya juga terserap akibat ulah Boruto. Saat itu Boruto berkata, sekali kau sudah terkena perangkapku, kau tidak akan bisa kabur lagi, Kyuubi. Boruto yang merasa kesulitan untuk menyerap Hidari, dia menggunakan jutsu untuk menghentikan waktu agar Hidari tidak bisa melakukan pergerakan apapun selama 3 detik. Saat Boruto melakukan itu, akhirnya Hidari berhasil diserap oleh Rinnegan milik Momoshiki yang ada di telapak tangan Boruto. Saat Boruto berhasil menyerapnya, cakra Boruto menurun drastis sehingga rantai yang mengikat ketiga Shinju itu menghilang. Melihat rekannya berhasil dikalahkan Boruto, Shinju Jura dan Shinju Matsuri beserta Shinjuba datang secara cepat untuk menyerang Boruto secara bersamaan. Boruto yang melihat mereka bertiga menyerang langsung, dia berpindah tempat menggunakan Hirai Shiojutsu ke suatu tempat. Saat itu Boruto berhasil kabur dan bersembunyi di balik pepohonan yang ada di dekat pembatas luar desa. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya sambil menyandar di sebuah pohon, itu adalah kekuatan terakhirku saat ini. Cakraku benar-benar habis. Hirin tadi adalah yang bisa kukeluarkan untuk terakhir kalinya. Aku benar-benar kelelahan. Setidaknya aku berhasil mendapatkan salah satu dari mereka. Saat itu Boruto melihat telapak tangannya yang terdapat mata Rinnegan milik Momoshiki dan Boruto berkata, aku tidak percaya melakukan itu. Ternyata benar, aku bukan manusia normal lagi. Momoshiki yang mendengar itu menjawab, kau benar-benar membuatku marah, bocah. Aku benar-benar kehabisan tenaga saat ini. Jadi kau merencanakan hal itu ya? Jika saja cakraku masih tersisa dan kondisimu seperti sekarang, maka aku bisa dengan mudah mengambil alih tubuhmu saat itu juga. Boruto yang mendengar itu membalas, aku tahu kau siapa dan aku tahu apa tujuannya. Entahlah, saat ini tujuanku untuk menyelamatkan mereka, Boru dan juga ibuku. Selamanya aku tidak kehanusan mati itu. Momoshiki yang mendengar itu menjawab, kau tidak akan pernah berhasil melakukan itu, bocah. Kau mati, maka aku kuasai dan membicarakan hal bodoh semacam itu sepertinya hanya menunggu waktu saja sampai para Shinju yang lainnya menemukan lokasi keberadaanmu. Setelah Momoshiki berkata seperti itu, dia mendapatkan panggilan dari Kashin Koji lewat perantara katak mata-mata milik mereka. Saat itu Koji berkata, aku dan yang lainnya berhasil memindahkan mereka dari dalam Konoha. Saat ini kami sudah di dalam tempat persembunyian kita, Boruto. Aku bisa bilang kalau kami sudah aman dari. Apun mendengar itu, Boruto menjawab, aku lega mendengar itu. Baiklah, kalau begitu beristirahatlah di sana. Aku akan menyusul nanti.
Shikamaru dan Kakashi yang masuk ke dalam dimensi Boruto menunjukkan ekspresi kaget saat itu. Koji menjelaskan dan berkata, saat ini kita aman. Kita tidak akan bisa ditemui oleh siapapun, termasuk para Juubi itu. Tapi kalian masih bisa terhubung dengan dunia luar atau Konoha. Aku sudah meletakkan katak milikku untuk kita saling mengetahui apa yang terjadi di sana. Ingin kalian lontarkan pada kami apa benar begitu, Tuan Kakashi? Kakashi yang mendengar itu tidak menjawab perkataan dari Kashin Koji. Kakashi pergi dan melihat ada Sarada di sana. Saat itu Koji berkata, Boruto juga memindahkan dia. Aku rasa dia sudah kehabisan tenaga melawan para jelmaan Juubi itu. Tapi, tenang saja, dia masih hidup. Dia akan sadar tidak lama lagi. Mendengar itu Kakashi berkata, ya, kau benar. Tapi bukan hanya itu yang membuatku terganggu, tapi itu setelah. Kakashi berkata seperti itu kepada Koji, dia mengunjungi sebuah pohon yang dianggap dirinya aneh. Saat Kakashi melihat lebih jelas pohon tersebut, dia kaget. Ternyata ada Sasuke yang terperangkap di sana. Melihat itu, Shikamaru langsung pergi dan menyusul ke tempat Kakashi. Dia juga kaget melihat Sasuke terhimpit dan berubah menjadi pohon sama seperti yang ada di Konoha. Koji yang melihat mereka berdua ke tempat Sasuke berkata, jadi kalian sudah melihatnya. Ya, apa bisa kita mulai dari sekarang, Tuan Hokage? Shikamaru yang mendengar itu menjawab, Sasuke berumur bisa. Danon ini aku. Aku sebenarnya kakendeng itu inion dikan Suaka yang hit manusia dan itu terjadi di des kita mung Sasuk terkena serangan Suaka itu jawab intuisimu tidak. Pernah tumpul sedikit pun roh kuda Hokage bahkan aku belum mengatakan apapun tentang hal tersebut, tapi untuk secara garis besarnya kau benar, dia terkena serangan. Sumaka itu 3 tahun yang lalu di sisi lain Boruto yang sedang bersembunyi di hutan dekat desa Konoha dengan kehabisan cakra tiba-tiba dia merasakan. Para Shinju semakin mendekati dirinya saat itu Boruto berkata kepada Momoshiki, aku rasa mereka sudah menemukanku sialan aku benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi ini buruk sekali. Dan seketika cerita berakhir. Nah tuh Blue Vortex